Kita berada di Cibiru sekarang. Ya. Cinunuk. Cinunuk ya. Biru dan Nunuk. Biru di sini apa ya artinya? Cibiru gitu ya. Langit biru, Laut. laut biru. Apakah Cibiru di sini luas artinya? Atau menurut psikologi warna biru itu sedih? Oh itu. Iya. Ini kira-kira Cibiru ini yang tepatnya apa ya gitu. Atau karena di sini datarannya kan di sini cenderung ya memang luas ya di sini ya. Datar begitu. Kemudian mungkin banyak genangan air yang sudah kotor, tergenang, warnanya Jadi membiru. membiru gitu. Tapi kenapa tidak Sibulao misalnya? Lupakan itu semua ya. Tapi memang di sini Cibiru luas. Cibiru di sini orang memandang ya, kalau dulu belum banyak perumahan di sini tuh memandang dari ujung ini sini Cigeruwik ya. Ya. Ke arah tol sana itu di sebelah kanan sini nih. Itu memang sangat terbentang luas itu. Kemudian juga ketika dibangun apa namanya Soekarno-Hatta ya, Jalan Soekarno-Hatta itu ya memang sangat terbentang. Ini sampai Cimahi ini sebenarnya terbentangnya itu. Jalan tol itu sangat datar begitu. Mungkin karena bentangan itu ya luas, makanya di sini disebut ya Cibiru itu ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu satungtung dele ya begitu ya. Sehingga orang akan merasa, memang ternyata Allah Maha Kuasa. Nah, orang jadi mungkin di sana ya sedihnya. Introspeksi lah begitu ya. Ya kenapa tidak Cibulao ya? Iya, Cibulau ya gitu. Kalau arti dari warna ya. Ini toponimi sebenarnya ini. Dan kita sekarang memasuki wilayah rumah makan yang ya, punya legendaris ya sejarah, ini ya. legendaris Ponyo. Ponyo di Cinunuk di sini nih. Dulu ada PLN di sini. Oh, masih ada sekarang? Masih ada ya. Yang mensuplai kota Bandung ya? itu legendaris Dari sini. punya sebagian. Dan ini rumah makan legendaris Ponyo. Sejak saya remaja sampai sekarang ini tetap bertahan ya. Malahan sudah punya perguruan tingginya ya. Ya, Ponyo akademik. ya. Dan di depan ada juga kalau sekarang di sini ada banyak pertokoannya. Pertokoan dan perumahan yang dulunya itu Ini sawah sawah. menghampar luas. Sawah. Sekarang jadi Dan ke sebelah kanan di sini gunung sebetulnya ya, arah Manglayang. Nah dulu saya di sini nih praktik ketika SPG di SD ini nih. Sama saya juga Sama di ya? Sukahati. Di SD ini saya dulu. Nah bisa jalannya dari sini, bisa juga jalannya tuh dari sini nih. Nah ini nih. Itu sana tuh ada SD. Nah itu tempat saya dulu praktik ngajar ketika SPG. Saya kembali ke masa lalu ini. Perjalanan melalui jalur ini memang tidak mulus. Tidak mulus. Ketika kaki nincak gas itu benar harus ngerem. Masalahnya banyak kendaraan yang belok ke rumah-rumah. Iya betul. Jalan-jalan kecil lah, Iya, masuk ke pemukiman warga. Betul. Keren ini. Dulu di sini ada timbangan ya, di mana ya? Sebelah sana ya, Timbangan ya. betul. Kalau sekarang ada Ini pom bensin, pom kan? bensin ya. Timbangan terkenal timbangan Cileunyi, Cinunuk. 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 Mungkin di depan atau yang diganti? Sudah diganti dengan itu. Mungkin asetnya sudah dijual ke tanahnya dijual ke pihak Iya betul. SPBU. Tapi kemacetan semenjak saya dulu daerah ini memang belum terurai ya. terurai. Jam berapapun lewat jalur ini pasti kondisinya Iya benar. merayap. Maka alternatifnya dibuat ya Jalan satu jalur gitu, satu dua jalur. jalan. Jadi tiap jalur itu digunakan untuk satu lajur gitu. Betul. Tetap saja. Harusnya dari Cibiru langsung ada ini ya, ke tol begitu ya. Mungkin terurai ya. Betul. Ya dari bypass sana begitu. Nah itu untuk praktek dulu latihan pramuka tuh di SD sini nih ke atas gitu. Mungkin guru dan kepala sekolahnya sudah pensiun.
Nah ini Cinunuk ini Sukahati. Nah ini juga udah sangat lama ya. Rumah makan yang sangat lama ya. Sekarang ada banyak perumahan di sini. Perumahan dan pertokoan. Betul. Tidak akan kelaparan lah gitu kalau jalan-jalan di Sunda ya. Iya. Ada toko banyak di pinggir jalan, ada roda makanan di pinggir jalan begitu ya. Jadi jalan-jalanlah ke Tanah Sunda. Hanya dengan jangan lupa dompetnya harus diisi. Ya tebal ya. Walaupun toko, warung, rumah makan hampir di setiap jengkal. Gitu. Kuliner Bandung memang sangat terkenal ya. Dan ternyata ya bukan hanya kuliner Bandung, kuliner Sunda gitu ya. Masih banyak dan kaya ragamnya di sini ya. Ini satu jalur ini jalan ini ya. Iya. Satu jalur. Tujuannya untuk mengurai kemacetan tadi. Betul. Dulu di sini ketika saya itu 91 ya, 91. Ini kanan kiri masih kosong ini. Dan ini ke kecamatan ini. Kecamatan Cileunyi. Iya, kecamatan Cileunyi. Saya dulu di Cileunyi itu jadi Paskibra juga. 17 Agustus itu jadi komandan Paskibra saya di kecamatan Cileunyi. Maka setiap 17 Agustus dulu kayaknya terkenang akan hal itu. Jadi saya pernah beberapa kali ya di kecamatan untuk jadi Paskibra, sampai ya ke lebih dari kecamatan juga pernah. Paskibra. Lumayan panjang juga jalur ini ya. Panjang. Ini hampir sampai ke Dulu itu ada terminal Cileunyi. Cileunyi di sana. Sekarang sudah tidak ada lagi. Pindahnya kemana ya? Karena mungkin kurang produktif. Iya. Hanya persimpangan dulu tuh ya. Ada bis khusus Cileunyi Cililin kan. Iya benar. Kotrima atau apa dulu? Giwangkara ada ya. Itu. Semenjak mungkin lebih panjang ya. Adanya lebih panjang, jadi terminal Cileunyi kurang produktif begitu. Tapi masih aset pemerintah kan? Masih ada. Pasarnya yang sudah tidak ada ya sekarang. Pasarnya ada. Ada. Pindah ke hampir berdempetan dengan tol. Tapi sekarang tolnya juga mungkin akan berubah lagi ya. Banyak Kan ada jalur baru. Jalur yang itu ke tuh. Cisumdawu itu. Layang-layangnya itu ya. Jalan tol layang itu ya di sana ya. Kiara Payung, Janatifak, Sumedang, Cirebon, Tol Purbalenyi, Garut, Tasikmalaya. Ya keren dari sini ternyata ya. Selain Gede Bage itu ya. Diaturnya juga di sini. Pak Koni si Ujang sudah mapret kan? Belum, masih di belakang. Udah ke depan. Udah. Wih, keren. Nah ini dulu nih terminal Cileunyi itu. Ini nih. Di sini nih terminal Cileunyi. Nah ini dia. Pasarnya di kanan kirinya juga sudah tidak ada. Pindah ke belakang, ke depannya itu ya. Ini nih. Ini nih. Sekarang ini. Dulu ini tidak dipakai ya sebelum ada jalan tol ya. Hanya untuk jalan ke Jatinangor saja, Sumedang. Tapi sekarang ini dipakai ya. Jadi jalur padat sekarang, jalur macet juga. Motor. Di sini masuk jalan tol Bandung Padalarang di sini ke sebelah kanan ya, yang kita sekarang akan lalui. Kalau ke sana ke arah Cirebon ya, Sumedang gitu ya. Dan perguruan tinggi banyak di wilayah sana. Masuk ke lurus itu tuh.
Nah, kalau kita belok ke Wilujeng kanan, Sumping, Sumedang ya. Nah, kita belok kanan ke arah Garut kita. Dan arah Garut pun kita harus belok ambil jalur kiri ya. ya. Nah, karena jalur kanan akan berputar lagi nanti ke Bandung. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Jang. Ya. Aduh, Nah ini sini nih, ini perputarannya jalan untuk Cileunyi ke arah berbagai arah tentunya. Kita masuk ke arah Cipacing sekarang ini, ya, Garut lewat Cipacing, ya. Rancaekek. Rancaekek sini akan kita lalui nanti di depan, dan semoga tidak kacegat Macet di macet Kahatek. di Kahatek ya. Tapi kayaknya siang begini enggak ya, Baru bukan jam 1. jam-jamnya bubaran. Kita masih punya leluasa lah gitu ya. Pokoknya kalau sudah jam keluar karyawan pabrik Kahatek, Aha. macetnya itu bisa berkilo-kilo. Bener. Bisa lebih. Ya mulai dari sini kan Iya. macetnya itu. Tapi ini yang mengkhawatirkan, Mhm. Kahatek itu kan berada di dua wilayah. Betul. Dua wilayah kabupaten. Bandung. Kabupaten Bandung dan Sama Kabupaten Sumedang. Sumedang. Tapi kemacetan dari tahun belum ada solusinya. Iya benar. Apakah memang dibiarkan, Disengajakan. disengajakan atau bagaimana itu kan? Mungkin jadi wisata aja lah. Kita berpikirnya positif saja lah. Pergantian pemimpin kan udah sering ya. Bahkan di jalur jalan raya sampai setengahnya lah, atau paling tidak sepertiganya 30% itu dipakai untuk Kaki lima ya. kaki lima. Itu pun sangat mengganggu Betul. jalur lalu lintas. Belum lagi angkot ya. Belum lagi angkot, yang dagang, karyawan yang nyebrang. Dulu itu kan ada jembatan penyeberangan Layang itu ya. tapi sekarang nggak tahu kemana. Aha. Memang tidak dipakai atau memang Tidak sudah efektif begitu ya. tidak efektif atau sudah termakan usia, rapuh kemudian. Tapi kalau seperti di Cihampelas bagus juga ya. Oh iya, Wah itu kan itu bi- karyanya ya. gubernur kita waktu itu, beliau sedang jadi kaki lima di kanan kiri itu tidak ada, dan kaki lima itu jadi di atas kan gitu ya. Itu jadi wisata juga, bagus itu. idenya Pak Ridwan Kamil sewaktu beliau menjadi Wali kota ya. wali kota Bandung. Nah, itu kan bisa Ya, inisiatif ya, inisiatif seperti itu bisa. Nah, termasuk yang Kahatek ini, Ya, kemacetan Kahatek itu solusinya Dan kita kecegat kemacetan mungkin dua tempat ya sekarang ya. Kalau ingin ke Garut itu. satu di Kahatek, dua di Cangsit. Itu dia. Betul. Mudah-mudahan kita sampai di Leles Sebelum waktunya, bubaran ya. sebelum bubaran. Ini dan jalan apa ini namanya? Jalan ke Garut ini yang seperti jalan tol ini cukup panjang ini. Cukup panjang ini mungkin sampai Nagreg ini ya. Ya. Dulu pas lebaran kemacetan itu yang diterima tuh Nagreg biasanya ya. Sekarang di sini juga tambah, tapi Nagreg sudah kurang, tidak ada mah. Tidak jadi lagi terkenal ya, kemacetan di Nagreg gitu, nggak ada. Kalau sekarang kemacetan di ini Di dia. mana-mana. Alhamdulillah lah. Mungkin belum waktunya bubaran karyawan, Betul, ini masih lancar ini. masih lancar. Terkecuali di depan ini kan ada pasar Ya, Dangdir itu Rancaekek. ya. Dan itu biasanya pertigaan ya. Ya. Pertigaan yang ngatur abang-abang ini nih. Dan itu ya cukup membantu di satu sisi, tapi di lain pihak juga menimbulkan kemacetan juga sebenarnya. Kita masih menyusuri Jalan Rancaekek menuju betul. ke Cicalengka ya. Iya, Rancaekek Cicalengka ya. Harus ekstra hati-hati karena kan jalanan di wilayah ini, di jalur ini, truk yang bermuatan Benar, tonnase benar. berat itu Benar.
lajurnya tidak jelas, kadang Iya, iya, iya. terkadang di kanan, Ya, kadang ya, di ya, kiri. benar. Jalur lambat atau jalur cepat ini Iya, tidak iya. jelas. Betul. Sehingga menyulitkan bagi pengendara yang memang butuh waktu, mengejar Iya, iya. waktu. Akhirnya salip kiri, salip kanan. Apalagi ini jalan sebenarnya yang dipakai itu 2 ini. Ya. Sebenarnya walaupun ada 3 lajur ini ya. Nah, Ah, di kita itu justru diprioritaskan untuk satu lajur. Tiba-tiba ada lawan arah buat Iya, lajur iya, sendiri. iya, Akhirnya iya, yang iya, betul. 2 lajur itu jadi 4 lajur. betul. Terutama kendaraan roda 2 Iya. karena ingin lebih cepat. Benar. Tidak Sehingga ingin berputar membuat gitu ya. lajur sendiri gitu kan. Benar. Walaupun itu berbahaya kan, berlawanan arah. Iya, benar. Kita tidak memprediksikan dari awalnya kan gitu Iya. biasanya. Nah, ini juga truk. Ke sini tuh memang jalurnya tuh truk gitu ya. Kemudian angkot juga ada, bus juga ada, apalagi elep gitu ya, mikro itu juga. Memang di sini jalan umum sih. Tapi ya itu tadi jalurnya tidak seperti di Soekarno-Hatta tadi, ya kan? Iya. Sudah mulai di jalur-jalur kan gitu ya. Kalau di sini masih cabrak. Baliut. Betul, masih cabrak. Mungkin nanti bisa dipikirkan lah gitu ya. Bagaimana inisiasi kan gitu ya. Memang inisiasi itu lumayan akan beresiko sih. Ya karena kanan kiri sudah sangat stabil dan permanen ini perumahannya ya. Apalagi ini mobil berhenti di depan kita. Nah ini macet juga. Padahal lajur yang satunya lagi Lancar ya saja. gitu ya. Atau ada kendaraan yang muter mungkin. Mungkin depan. begitu ya. Ada pertigaan. Baik sahabat, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan ini ya. Sekarang kita rehat dulu sebentar.